Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mengawali hari yang baru ini di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Engkau mengasihi kami, memberi napas hidup kepada kami. Bahkan Engkau menyatakan maksud dan rencanamu yang indah melalui hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kami melangkahkan kaki kami. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya pembacaan dan pemberitaan firman ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, saya ambil dari kitab Yudas. Yudas 20 dan 21. Yudas cuma satu pasal. Yudas 20 dan 21 yang demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Shalom. Bapak Ibu Saudara, di perkotaan khususnya, karena keterbatasan lahan, sempitnya lahan, sulitnya orang mendapatkan lahan, kita sering menjumpai bahwa bangunan-bangunan, apakah itu rumah tinggal, apakah itu perkantoran, atau rumah sakit, atau hotel, itu umumnya dibangun bertingkat. Rumah kita minimal ada yang 2 tingkat. Tetapi kalau ke rumah sakit, ke perkantoran-perkantoran, hotel-hotel, bahkan sampai puluhan tingkat. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, harus dirancang sedemikian rupa. Teristimewa ketika mempersiapkan pondasinya, sehingga kalau nanti bangunan itu sudah selesai, tentu bangunan itu dipersiapkan untuk tahan terhadap badai, tahan terhadap banjir, tahan terhadap angin topan, ataupun mungkin tidak sedikit sekarang yang dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pondasi yang dibangun itu, yang dibuat untuk menopang bangunan itu juga tidak main-main. Kualitas yang dipilih, bahan material yang dipilih untuk membangun pondasi, membuat pondasi itu, ya kita tahu biasanya digunakan semen, digunakan pasir, digunakan batu split, besi-besi yang terbaik, bahkan dengan cara-cara yang terbaik. Tujuannya satu adalah supaya pondasi itu dapat menahan, menopang bangunan yang akan dibangun. Seberapa tinggi pun dia bangun, sudah diperhitungkan bahwa bangunan itu akan kokoh karena pondasinya yang kuat. Bacaan firman Tuhan hari ini, Yudas, saudara Tuhan Yesus Kristus, yang menuliskan surat ini, juga mengajarkan hal yang sama kepada orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya waktu itu dalam kesulitan. Mereka teraniaya oleh karena nama Tuhan. Mereka juga tidak sedikit dari mereka yang terancam dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tetapi ada satu jaminan seperti yang dikatakan dalam ayat 20 tadi. Bangunlah dirimu di atas dasar, di atas iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Hanya iman yang kuat yang dapat menahan persoalan-persoalan hidup, yang membuat kita bisa kuat terhadap goncangan-goncangan. Iman yang dibangun, iman yang kuat, iman yang kokoh hanya dimungkinkan Bapak Ibu Saudara apabila seperti campuran-campuran beton tadi, ada firman, ada doa, ada puji-pujian yang kita miliki dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan dan persoalan kita. Maka milikilah iman yang teguh kepada Tuhan, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan.
Mari miliki kehidupan doa. Mari miliki iman yang kuat melalui firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani hidup ini dengan iman yang kokoh, yang kuat, sekeras apapun badai, Tuhan ada untuk kita, meneguhkan kita, sehingga kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tetapi selama kami hidup, yang namanya masalah, persoalan, pergumulan, tantangan akan terus menerus mendera kami. Tetapi pembacaan firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kami, mengajak kepada kami untuk memiliki iman, menata keimanan kami yang benar, yang kokoh, yang kuat di hadapan Tuhan. Iman yang kuat dimungkinkan melalui pembacaan firman, melalui doa, dan melalui puji-pujian syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami sekalian supaya kami memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman itu kami dikokohkan, diteguhkan, dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.